Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Raffi Rizanda dengan NPM 211506109 dari kelas PSTIC. Jadi pada kesempatan kali ini, pada praktikum rekayasa perangkat lunak yang kelima, saya akan memberikan review jurnal yang sudah saya cari dengan judul Sistem Informasi Laundry Berbasis Metode OOAD. Jadi yang pertama, jadi jurnal ini ditulis oleh Harisudin, Hilman Niroha, Muhammad Fadilah, Muhammad Izzuddin Al-Qasam, Nadira Puspadiamanta, Norma Dwi Safitri dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Negeri Jakarta. Jadi apa sih itu OAD? Jadi OAD adalah sebuah metode untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam menciptakan aplikasi bagi programmer, di mana OAD mampu memanipulasi objek-objek yang terlibat serta sub-sub sistem yang dibutuhkan. Jadi di sistem informasi ini di jurnalnya ada information system, ada websitenya tampilannya seperti apa, lalu ada OAD-nya, dan terakhir ada UML atau Unified Model Language. Oke, jadi sedikit gambaran dari abstrak jurnal ini. Jadi eh, jadi jurnal ini ada karena perusahaan laundry perlu melakukan peningkatan pelayanannya. Untuk mengelola berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan laundry diperlukan suatu sistem informasi yang akurat dan keberadaan sistem informasi yang dapat diandalkan merupakan hal yang vital dalam perkembangan perusahaan laundry tersebut. Nah, sehingga dibangunlah sistem aplikasi laundry berbasis website ini dengan menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design atau OAD untuk menangani permasalahan yang dihadapi perusahaan laundry tersebut. Jadi di jurnal ini akan dibahas UML-nya, seperti ada use case diagramnya, ada activity diagram, dan sequence diagramnya. Oke, jadi latar belakang terbentuknya ini adalah karena pembuatan aplikasi ini dilakukan untuk mengelola kegiatan dari Bibis Laundry. Jadi aplikasi ini dibuat berbasis web yang tidak hanya dapat diakses komputer, tetapi juga mendukung untuk digunakan di perangkat mobile, sehingga dengan efisien menguntungkan baik untuk pegawai maupun pelanggan. Keuntungan didapat dari aplikasi ini itu adalah sistem pengelolaan laundry di Bibis Laundry menjadi lebih terjadwal dan efisien. Kedua, pengaturan jadwal pesanan menjadi lebih mudah sehingga dapat mengurangi kelalaian dan kerugian. Ketiga, dengan adanya penambahan sistem delivery, maka proses pemesanan menjadi lebih cepat. Dan keempat, meningkatkan keuntungan Bibis Laundry. Nah, jadi di jurnal ini si pembuat aplikasi ini sudah mengumpulkan data kuesioner dari pelanggan-pelanggannya dan diperoleh data-data seperti berikut ini dengan grafiknya juga. Nah, kemudian di kajian pustaka ini si pembuat menjelaskan beberapa kajian tentang sistem informasi, tentang OOAD, tentang UML, use case diagram, class diagram, activity diagram, dan state chart diagram. Nah, selanjutnya kita beralih ke implementasi sistem dan hasil. Jadi di sini pembuat ini menampilkan use case diagramnya di mana di sini ada customer, kemudian ada staff, dan kemudian ada si siapa namanya si orang adminnya atau si pengelola website tersebut. Jadi kalau customer ini dia bisa sign up, lalu bisa melihat list activity laundry, bisa chatting dengan staff, lalu bisa input order, melihat status pakaian, terus menerima stroke, melihat promo diskon, dan lihat harga. Nah, kalau misalkan dia belum punya akun, dia bisa sign up. Kalau misalkan udah punya, dia bisa langsung login. Kemudian untuk staff, dia bisa menerima order list, bisa chatting dengan customer, bisa update harga pakaian, bisa input data antrian, bisa input data promo diskon, dan list harga, kemudian bisa mencetak struk harga, kemudian input data transaksi, cek data customer, dan membuat laporan data customer. Kemudian untuk pemegang websitenya ini membuat daftar promo diskon dan list harga, kemudian cek data transaksi, dan cek laporan data customer. Nah, setelah itu kita dapat melihat di sini terdapat activity diagramnya.
activity diagram dari proses sign up pada aplikasi ini, ya, di mana pertama customer menginputkan data dari customer, kemudian setelah inputan masuk ke database staff, dicek terlebih dahulu, lalu setelah dicek divalidasi datanya, dan jika sudah divalidasi, dia membuat laporan data customer si admin atau staffnya tersebut. Tapi jika validasi datanya tidak berhasil, maka akan dibalikan ke halaman sign up lagi. Setelah membuat laporan data customer, si staff ini mengirimkan data tersebut ke database si owner. Jadi owner ini akan mengecek laporan data dari customer tersebut. Nah, jika sudah selesai dicek, maka si owner tersebut akan mengembalikan ke database dari staff di mana validasi akun customer, dan terakhir setelah staff sudah memverified akun dari customer tersebut, dikirimkanlah notifikasi akun kepada customer seperti itu. Dan untuk cara mengordernya sendiri, customer yang pertama login. Setelah login, customer dapat melihat list antrian laundry-nya dari semua pelanggan yang ikut sedang mengantri atau sedang laundry di situ. Kemudian terdapat percabangan, jika kosong maka beralih langsung ke input order, dan input order itu hasilnya akan dikirimkan ke database si staff. Jadi si staff akan menerima order list. Namun jika jika apa namanya jika false nilainya, maka akan dikembalikan ke database staff dan eh, bernilai false seperti itu. Kemudian untuk activity diagram cek status pakaian ini dapat dengan cara mudah, yaitu login dan klik menu cek status pakaian. Kemudian di sini ada sequence diagram. Nah, di sequence diagram ini ada contohnya sequence diagram membuat stroke. Jadi di sini ada aktornya, yaitu ada owner dan staff, di mana pertama ini staff akan memasukkan user dan passwordnya. Setelah itu login. Nah, di login ini akan divalidasi nih data dari eh, si staff tersebut. Nah, kalau misalkan udah divalidasi, nanti si staff ini masukin jumlah transaksi dari pelanggan yang laundry di sana. Di input transaksinya, lalu masuk ke bagian transaksi, dan kalau transaksinya sudah Nah, nanti kalau transaksinya sudah dibuat, transaksinya bakal balik ke database owner, dan si owner ini bakal ngeliat nih hasil dari data transaksi tersebut. Setelah itu, si staff lanjut ke membuat stroke. Membuat stroke setelah divalidasi sama owner, dia lanjut membuat stroke, dan stroke tersebut segera berhasil dibuat oleh database system dan dikirimkan ke customer. Seperti itu. Dan untuk sequence diagram fitur chat, di sini ada aktornya, itu ada customer dan staff, di mana pertama customer memasukkan username dan password untuk login, kemudian setelah divalidasi akunnya, kemudian customer membuka fitur menu chat atau pesan, lalu mengirimkan pesan, di mana eh, setelah pesan sudah dibuka dan ngechat staff, maka staff akan menerima pesan tersebut, dan kemudian staff dapat membalas pesan tersebut. Setelah itu, setelah pesannya sudah terkirimkan, maka customer dapat membaca pesan balasan dari staff tersebut. Nah, kemudian ada state chart diagram sistem informasi laundry, di mana pertama ada menu sign up. Terus kalau misalkan sign up udah punya akun, dia bisa langsung sign in. Di sign in akan isi username dan password, lalu divalidasi. Setelah validasi akan muncul notifikasi pemberitahuan untuk login. Kemudian setelah valid akan menuju ke halaman profile. Dari halaman profile akan terdapat beberapa menu, dan kita bisa membuka menu input data order. Lalu setelah data order diinputkan, data diterima dan dibuat data pesanan. Setelah data pesanan, kita diambil pakaiannya, lalu diadakan penjemputan oleh staff. Lalu eh, setelah diambil, pakaiannya dieksekusi sesuai permintaan, lalu dibuatkan stroke. Setelah dibuatkan stroke, pakaian diantar lagi kembali setelah selesai di laundry. Pengantaran, lalu pengantaran diberikan ke pelanggan tersebut, pakaian diterima, dan melakukan pembayaran apabila sudah lunas. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari website laundry systemnya.
Ini ada menu sign up-nya. Kemudian di bawah ada menu home-nya. Kemudian di sini ada menu order now. Jadi bisa menginput jadwalnya, tanggal berapa, dan pick up-nya tanggal berapa, lalu berapa kilo barangnya. Kemudian ada fitur menu orders laundry, dan sudah selesai. Seperti itu. Jadi demikian review jurnal yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.